Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang tumbal pesugihan. Kisah ini terjadi di sebuah kota di Jawa Timur yang dialami oleh sahabat saya sendiri. Bahkan hingga kisah ini dimuat, sesungguhnya yang terjadi masih tersimpan rapat. Tidak ada satupun keluarga yang tahu. Namun itu menjadikan dia dihimpit perasaan yang sedikit mencekam. Mungkin dengan dia berbagi kisah di sini bisa sedikit memberikan kelonggaran apa yang selama ini dia rasakan. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Hidup keluarga kami terbilang pas-pasan. Namun aku sebagai anak sulung ingin cepat-cepat membantu meringankan beban orang tua. Dan agar asap di dapur terus mengepul serta membantu membiayai adik-adik sekolah. Meskipun sempat terpampang di benak saya ingin menikmati bangku kuliah. Namun semua itu aku tepis. Aku sadar masih ada 2 adikku yang masih membutuhkan biaya hingga SMA. Orang tuaku menghidupi kami dari sebuah hasil panen padi saja. Ya, orang tuaku seorang petani. Jadi sebagai anak sulung, aku harus bisa memberi contoh ke adik-adikku, nikmati hidup yang ada di depan kita. Setelah tamat SMA, aku mencari kerja di Surabaya hingga bertemu dengan sahabat saya. Ya, dia ini admin salah satu page. Dan disinilah kisah ini saya mulai. Aku bekerja di sebuah finance pembiayaan kredit motor sebagai tenaga penagihan. Gaji pun terbilang cukuplah buat seorang bujangan seperti diriku. Setiap 2 minggu sekali aku menyempatkan diri pulang menengok ayah dan ibu. Dan tidak lupa memberi jajan kepada kedua adikku. Tidak seberapa, namun cukup untuk membuat mereka senang. Awal bencana ini bermula dari adikku. Ya, namanya anak tahu ada temannya punya HP, dia pasti ingin memilikinya juga, apalagi dia sudah SMP. Aku hanya janji, nanti ya kalau kakak gajian nanti kakak belikan, kataku kepadanya. Namun ternyata adikku tidak sabaran dan terus merengek kepada ibuku. Alhasil ibu pinjam uang kepada seorang rentenir. Di kampung saya ada seorang rentenir. Dia pendatang di kampungku. Dia berasal dari Pulau Sumatera. Namun semua mengatakan kejamnya luar biasa dan anehnya tidak ada satupun warga yang berani menentang dia. Semua takut dan tunduk walaupun rentenir itu menyita barang sebagai jaminan ketika tidak bisa membayar tepat pada waktunya. Belum lagi bunga terus berbunga dan denda pun bisa juga berbunga. Gila kan? Namun yang namanya keperluan semua itu membutakan mata semua warga. Padahal di kampung waktu itu ada koperasi simpan pinjam. Gak tahu juga banyak warga yang pinjam ke rentenir tersebut. Awalnya aku tidak tahu kalau ibu saya salah seorang yang ikut berhutang di rentenir tersebut. Setiap saya pulang, kulihat seperti ibu memendam sesuatu, namun
tidak pernah mengungkapkannya. Dan aku sedikit terkejut sewaktu kulihat adikku sudah memiliki handphone. "Aduh, handphone baru, siapa yang belikan?" tanyaku. "Ibu, Kak," jawab adikku. Aku ke kamar ibu dan bertanya kepada beliau, dan ibuku mengiyakannya. Katanya hasil tabungan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan buat membelikan handphone kedua adikku. Aku sih percaya aja. Seminggu sudah aku pulang dari kampung halamanku. Rasanya letih tubuh ini setelah seharian bekerja di bawah teriknya matahari. Namun saat mau merebahkan tubuhku dengan mata sedikit terkantuk, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Aku lihat adikku yang telepon. "Iya, Dek, ada apa?" tanyaku. Hanya isak tangis yang kudengar. Dengan suara yang tersendat-sendat, adikku berbicara juga. "Ibu, Kak, ibu," jawabnya sambil terisak. "Iya, ada apa dengan ibu?" jawabku seolah tidak ingin terjadi apa-apa. "Cepat pulang sekarang, Kak," isak adikku. Tanpa membuang waktu, aku langsung beranjak. Tak kupedulikan tubuh letihku. Yang ada dalam benakku, aku harus pulang. Aku ingin tahu ada apa dengan ibuku, sosok wanita yang paling aku sayangi. Kupacu motorku dengan kecepatan tinggi. Namun tidak lupa doa-doa terus kupanjatkan agar aku sampai dengan selamat di rumah. Tak perlu waktu lama, 2 jam sudah aku tempuh. Akhirnya sampai juga. Aku masuk di sana. Kulihat ibuku mengerang kesakitan. Dan ayah serta adikku hanya menangis. Aku pun langsung menubruk tubuh ibuku. Ibu kenapa, Bu?" tanyaku. "Ibu tidak apa-apa, Nak," jawabnya. Aku marah pada ayah dan adikku. "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" kata ayahku. Ibuku yang tidak mau. Aku lihat pucat pasi wajahnya sambil mulutnya meringis menahan sakit di dalam tubuhnya. Aku semakin menangis dan terus memberikan kata-kata. "Ibu, ucap Bu, istighfar. Allah, Allah, Allah." Aku terus membisikkan kalimat itu di telinga ibuku. Namun Allah berkehendak lain. Ibuku meninggal tepat pukul 3 dini hari. Bisa terbayangkan bagaimana meledaklah tangis seisi rumah. Aku hanya termenung. Aku belum bisa membahagiakan dia. Dan ada satu ganjalan di hatiku. Ibuku sakit apa? Karena selama ini dia baik-baik saja. Esok paginya acara pemakaman ibu pun dilaksanakan. Dengan perasaan belum ikhlas, aku mengantar kepergian ibuku. Aku harus mencari tahu ada apa dengan ibuku. Mungkin ini nuraniku sebagai anak merasakan ada yang tidak wajar dengan kematian ibuku. Mata melotot seolah tercekik. Daun dan raut wajah seolah ketakutan yang teramat sangat. Malam hari setelah acara tahlilan, aku menemui ayahku. Aku merasa ayah pasti tahu. Pasti ada yang dirahasiakan di belakang aku.
Akhirnya ayah cerita bahwa ayah dan ibu mempunyai hutang pada rentenir dengan nominal 5 juta. Dan dalam tempo 5 bulan tidak bisa mengembalikannya dengan bunga berbunga, sehingga hutang itu kini menjadi 12 juta. Gila itu, teriakku. Aku menyesalkan kenapa tidak cerita ke aku semenjak tidak bisa bayar hutang itu. Ibuku gelisah teramat sangat. Paginya aku belum kembali bekerja. Sengaja aku mengajukan cuti dan pergi ke warung kopi tak jauh dari rumah. Hanya sekedar ingin mencari info tentang bagaimana sepak terjang rentenir itu. Jujur, dalam hatiku langsung negatif ke rentenir itu, bahwa kematian ibu adalah memiliki hubungan dengan dia. Hai, sapaku pada kawan sekampungku. Mereka teman aku sewaktu kecil. Hai Di, sapa mereka. Aku ikut membaur bersama mereka dan mereka mengucapkan turut berduka cita kepadaku. Di akhir perbincangan, aku pamit pada mereka karena terdengar suara azan zuhur sudah berkumandang. Tiba-tiba di tengah jalan ada temanku tadi yang memanggilku. Aku berhenti, lalu aku tanya, ada apa? Aku mau sedikit cerita tentang yang tadi kamu tanyakan di warung, tentang rentenir itu. Aku ajak temanku itu berhenti dan duduk sejenak di bawah pohon rindang yang ada di depan kita. Lalu temanku bercerita, dia rentenir kejam dan sudah ada 3 nyawa yang melayang karena ulahnya. Aku tidak langsung percaya. Kok bisa? Tanyaku. Ya, semua yang meninggal pasti yang berhutang padanya. Dia punya ilmu yang itu pesugihan kuda. Jika mata kamu bisa menembus alam gaib, maka di depan rumahnya kamu akan lihat di pintu rumahnya dijaga oleh seekor kuda berkepala manusia. Dan coba kamu lihat di bawah ranjang ibumu, pasti ada bulu seperti bulu kuda. Ah, masa? Jawabku. Coba kamu cari sekeliling kamar ibumu. Karena 2 orang kemarin yang meninggal sempat menemukan ada bulu kuda di bawah ranjangnya dan bermimpi dikejar-kejar oleh kuda. Aku langsung pamit pulang dan mencoba mempercayai kata temanku ini. Aku masuk kamar ibuku. Tak kupedulikan ada ayahku yang sedang sholat. Aku cari di bawah tempat tidur, tidak ada bekas bulu kuda itu. Namun aku masih belum puas juga. Namun tiba-tiba pikiranku ingin membuka di bawah kasurnya. Ya Allah, aku temukan banyak sekali bulu-bulu halus di sana. Ayahku pun bertanya dan mendekatiku. Ada apa? Tanya ayahku. Aku ceritakan yang tadi disampaikan ayahku. Dan sepertinya ayah sudah tahu itu semua. Memang sempat ibuku sebelum meninggal seperti mimpi dikejar-kejar kuda. Itu kata ayahku. Namun ayahku tidak mau cerita, takut
melahirkan dendam di hatiku. Namun ternyata semua itu benar nyatanya. Ya, aku dendam. Aku harus menuntut balas kematian ibuku. Pagi-pagi benar aku berangkat ke kota B di Jawa Timur, di mana yang notabene banyak orang bilang di kota tersebut rajanya santet. Nyawa orang di sana hanya seharga satu pak rokok, dan bisa juga pagi sehat, sorenya gila, hanya imbalan satu batang rokok. Tergantung permintaan kita, dan segala resikonya kita yang menanggung. Dengan bekal alamat yang kudapat dari seorang sahabat, akhirnya pondokan di dalam hutan di pinggiran desa di kota tersebut aku temukan juga. Katakanlah dia seorang dukun sakti bernama Aki P. Dan aku menceritakan semua permasalahan yang terjadi dengan keluargaku. Tujuanku sebenarnya hanya ingin cari tahu apa benar ibuku jadi tumbal atau santet dari rentenir tersebut. Dan rupanya orang pintar tersebut cukup paham apa yang berkecamuk di hatiku. Dia meninggalkan aku di sebuah ruangan yang dengan bau kemenyan teramat sangat menyesakkan nafasku. Aki tersebut masuk ke tempat spiritualnya, dan 1 jam kemudian Aki tersebut membawa sebuah gunting. Dia mengatakan padaku, ibumu meninggal belum ada 40 hari. Ya, ibumu jadi tumbal dan nyawanya ada di antara 2 alam. Ibumu tidak tenang dan akan jadi budak di kerajaan kuda. Namun jika kamu berani bongkar kuburan ibumu dan tanamlah gunting ini di samping pocongnya dengan mulut kamu yang menaruhnya, setelah itu baca mantra yang aku kasih ini dan ibumu akan bangkit. Dia akan menunjukkan siapa yang telah menyakitinya. Jika memang terbukti bahwa rentenir itu yang membunuhnya, maka gunting ini akan menancap di jantungnya. Jika kamu sanggup, aku akan beri mantranya, dan hari-hari di mana itu sebuah pengapesan atau hari sial bagi sang pemuja kekayaan. Dan hari itu juga kamu harus membongkar kuburan ibumu. Akhirnya aku pun mengiyakan demi kesempurnaan ibuku. Itu yang ada di pikiranku. Aku langsung pulang ke rumah dan aku panggil 4 sahabat kecilku. Aku butuh bantuan mereka untuk perencanaan yang telah aku dapat dari si Aki. Rupanya temanku tidak keberatan karena rentenir itu cukup meresahkan penduduk. Namun mungkin ini hari yang kutunggu. Si Aki memberi petunjuk lewat mimpi bahwa malam ini adalah hari naasnya rentenir tersebut. Cepat-cepat pagi itu juga aku menghubungi temanku untuk mempersiapkan acara membongkar kuburan ibuku. Tepat pukul 12 malam aku langsung ke kuburan ibu, dan tidak lama aku lihat pocongnya berubah jadi sebuah gedebong pisang di mataku. Tapi di mata temanku tetap masih pocong ibu. Aku lakukan sesuai perintah Aki tersebut, dan aku kuburkan gunting di samping pocongnya. Setelah itu kembali tanah aku urukkan, dan seperti sedia kala
biar besok tidak heboh ada kuburan orang terbongkar. Aku kembali ke rumah pukul 3 dini hari dan aku pergi tidur. Esok harinya berkumandang dari semua balai desa bahwa rentenir itu meninggal dunia terkena serangan jantung. Aku langsung loncat dan buru-buru mandi ingin menyaksikan jenazahnya. Masya Allah, aku lihat dadanya tertusuk gunting yang kutaruh di kubur ibuku. Dan wajah wanita itu seolah melotot dan jarinya menunjuk padaku. Itu yang aku lihat. Aku berteriak dan langsung keluar. Namun di mata semua orang rentenir itu meninggal biasa saja, tanpa ada darah, dengan mata terpejam, layaknya orang mati biasa. Namun di mataku dia meninggal dengan amarah yang memuncak, seolah akan ada balas dendam. Demikian kisah ini masih saya simpan rapat dari keluarga, dan hanya sahabat saya tadi yang tahu di mana mereka membantu membongkar kuburan ibuku. Dan kini setiap malam dan setiap hari tidak pernah ketenangan hingga cerita ini aku kisahkan. Masih terus terngiang ringkik kuda setiap malam. Terkadang aku melihat sosok wanita yang mirip dengan rentenir itu yang terus menunjukkan tangan kepadaku. Aku hampir gila terus-terusan dikejar oleh bayangan semua itu. Kini aku menetapkan tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin seorang kiai. Dia akan meruqyah aku dan menghindarkan aku dari dendam wanita itu yang memang arwahnya menuntut balas. Karena di dalam wanita itu ada iblis yang bersemayam. Satu pesanku, bahwa dendam tidaklah membawa ketenangan dalam hidup. Oke, sampai di sini cerita tentang tumbal pesugihan. Sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Kisah ini saya angkat dari Facebook. Semoga kita bisa mengambil sisi baiknya dari cerita ini. Sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.